Hai guys, kembali lagi bersama kita hari ini. Nggak kembali lagi, ini baru pertama kali. Ini adalah episode perdana kita. So, ini adalah episode podcast kita. Judulnya adalah Finish Your Day atau FYD. FYD ini baru kepikiran gara-gara si Hendra ini. Betul, ini namanya Hendra. Jadi nama Hendra ini namanya Gedi. Ya, gue Ronald dan gue Rivel. Dan kita mungkin ada satu teman yang sebenarnya harusnya berlima. Kalau teman-teman lihat ini agak jomplang ya. Sebelah sini tidak ada orang. Nanti gue pasangin fotonya. Mukanya ada di sini. Sering ada mukanya di sini ya. Karena memang kita tahu dalam kondisi sekarang pandemi dan lain segala macam banyak hal lah ya. Intinya ada banyak hal yang harus stay safe demi keamanan kita bersama. Jadi teman-teman jangan lupa juga jaga kesehatan teman-teman juga. Nah, so teman-teman hari ini Finish Your Day podcast hari ini kita sebenarnya tujuannya kenapa sih ada ini tuh karena kita pengen supaya ya kita sebenarnya sih demen ngobrol aja sebenarnya itu cuman kayak kita suka berbagi insight and anything gitu ya, cuman kita juga pengen jadi impact juga, give impact. Jadi kita juga bisa jadi tempat buat teman-teman untuk kayak teman-teman ikut berkembang sama-sama kayak kita. Ya mungkin gue harus disclaimer dulu, mungkin gak semua hal benar yang kita sebutkan. Ini hanya opini lah ya. Ya betul. Pandangan aja, cuman jadi ya menurut kita begitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang perlu dibuang, silahkan buang. Yang bermanfaat buat teman-teman silahkan teman-teman ambil. Di filter ya. Bisa kalau ada saran, kritik ya boleh di komentar ada. Betul. Okay. Betul sekali. Gitu sih. Gitu guys. Gue udah dengar kemarin Ronald ada keresahan. Kayak gimana ya? Kalau gue cerita dulu deh pengalaman gue kan, kita kuliah, kita udah lulus lah ya. Dan kita apa sih yang di pemikiran kita kerja, ya kan? Nah dari kerja ini gue punya keresahan satu, ada pekerjaan yang gue inginkan dan dari orang tua gue juga gitu loh. Yang kayak kenapa sih pekerjaan gue harus ini? Dan menurut gue itu karena ada standar yang diberikan oleh sosial gitu loh. Anak atau kayak gimana pekerjaan yang biasanya itu tuh ada dari kita, lu lulus harusnya gini, atau kenapa nggak kayak gini aja, dulu papa gini gitu, kayak udah di set gitu standarnya, jadi kita harus kayak gini dan rasanya udah terangkai, udah ada siklusnya. Tapi nggak cuma pekerjaan doang, ada dari pencapaian, bahkan bisa gaji, penampilan, berat, apapun, semuanya itu kayaknya udah ada standar-standar sosialnya gitu, kayak why gitu loh, ya kan? Bingung nggak sih? Salah. Nah, jadi yang perlu gue bingung tuh sebenarnya kenapa sih ada standar sosial itu dan kenapa kita harus ngikutin? Menurut lu pada apa? Iya, gue yakin sih semua orang ngalamin hal yang sama ya, bahkan terutama exactly kalau gue kan jadi perempuan ya. Betul. Actually bebannya tuh berat banget sebagai cewek kan. Gak cuma berat badan doang, itu beban dari sosialnya tuh, wah gila sih. Penampilan, pakaian, kayak kalau lu nikah harus umur berapa? Waduh, itu kita banget bener banget sih. Itu kita banget ya sih, kayak kerja penghasilan harus berapa, lu outfitnya harus kayak apa, itu banyak banget standarnya. Ya sebenarnya gak tahu sih. Kalau gue adalah di sisi orang yang nggak perlu keep up ya. Kalau menurut gue boleh dong. Maksudnya, in my opinion sebenarnya menurut gue nggak perlu keep up dengan sosial. Sebenarnya sosial kalau menurut gue ya. In a way, walaupun ya mungkin karena ya gue ngerasa gue kerja sama kalian juga at the end, ya kalian tahu lah gue kayak apa at the end gitu ya. Gue nggak ngerasa mungkin gue nggak bisa salahkan buat orang yang kerja standar sosial karena mungkin mereka kerja sama orang lain or anything gitu. Cuman ya kalau gue ada di step bahwa kayak nggak perlu kalau gue. Kalau gue bisa melihat kenapa ada dan kenapa ada yang nggak ngikutin. Kalau ada itu menurut gue karena pertama ya memang itu yang sudah dilakukan dari masa-masa lalu kan. Dan standar sosial itu memang menurut gue tuh bisa menjadi jalan yang sebenarnya kalau lu memang punya niat di sana itu jadi lebih mudah. Kayak jalannya udah terdirect gitu. Kayak lu kalau habis ini gini gitu. Ada pattern gitu ya. Iya, ada pattern dan dimana kayak lu nggak bakal hilang gitu di jalan. Kayak nggak nyangsar. Tapi ya menurut gua nggak semua orang passionnya gitu kan. Ada orang yang kayak ya hidup gua nggak usah diatur gitu. Yang which is gua nggak maksa juga. Kalau gua sebenarnya gua di pertengahan sih. Kayak gua bisa melihat dua sisi yang bagus. Gitu. Kalau kalian gimana? Sebenarnya apa ya? Gua ngerasa tuh kayak kalau standar sosial tuh bener-bener luas banget kan. Kayak maksudnya
yang tadi kita udah bahas juga kayak achievement atau misalnya pendapatan kayak dan menurut gua sebagai perempuan yang paling apa ya dibilangnya tuh yang kayak paling berat itu dari segi appearance lah, lo nggak bisa bohong ya. Dan menurut gua hal ini tuh muncul bisa banyak hal kayak gak cuman dari sekitar doang, tapi menurut gua dari diri lu sendiri juga. Kayak nih misalnya lu kayak comparing diri lu sama orang lain ya, lu ngelihat misalnya ya sosmed lah, kita nggak bisa bohong, kayak lu selalu kayak lihat, wih hidup dia enak nih kayaknya, liburan, dapat duit, kayak maksudnya influencer or anyone ya yang lu lihat teman-teman lu maybe yang kayak wih kayaknya cakep banget nih, kayak punya cowoknya yang kayak wih relationship-nya goals banget gitu kan. Tapi ya sebenarnya hal itu tuh kayak secara nggak langsung lu menuntut itu untuk diri lu sendiri. Lu punya standar itu untuk diri lu sendiri. Yang at the end lu tuh seakan-akan kayak menyalahkan orang lain yang kayak bikin lu ada pressure gitu loh. Aduh gue harus kayak gini nih, aduh gue harus kayak gini. Tapi sebenarnya menurut gue ya, kalau dari gue pribadi, mungkin eksternal pasti ada ya, eksternal. Cuman menurut gue standar sosial itu muncul paling kuat itu dari diri lu sendiri sih. Ketika lu udah mulai comparing, lu udah mulai menginginkan kehidupan orang lain, nah udah deh muncul, dan ditambah lagi pressure-pressure yang lain ya, yang akhirnya dia orang jadi menormalisasikan gitu loh, kayak hidup kayak gini tuh emang standar gitu. Bener. Which is itu gak so bener gitu kan sebenarnya. Itu sih. Kalau Anda? Iya, kalau gue pribadi ya sebenarnya mirip-mirip sama kalian, kayak yang penting pandangan utama dari diri kita aja sendiri, entah pandangan dari siapapun, entah temen, entah orang tua, entah standar yang tadi kata Gaby bilang itu kayak ya udahlah biarin aja gitu loh, yang penting diri kita maunya kemana, enaknya apa, lakuin aja. Tapi ya di satu sisi tetap apa yang kita lakuin yang menurut kita benar kan nggak pasti 100% benar gitu kan, tetap ada yang namanya dari orang lain kasih tahu yang benar. Kalau misalnya emang kita ngerasa itu benar, ya itulah gunanya filter kan. Kayak kita harus filter juga ya itu benar ya udah. Tapi kalau misalkan itu salah ya jangan ikutin. Balik lagi tetap pasti ke diri sendiri sih kalau gua. Ya tapi menurut gua memang kita pernah bahas ini sih sebenarnya. Kayak maksud gua kalau lu perhatiin sebenarnya standar sosial ini akhirnya terbentuk dulu, kalau zaman dulu tuh dari tetangga. Iya kan? Sekarang kita punya tetangga yang cuma sedekah jempol. Sedekah jempol dengan screen ini gitu ya, selalu kita bawa kemana-mana, dan standar itu terbuat karena sebenarnya makin marah karena sosial media juga. Ya, benar. Gitu banyak sosial media, jadi mungkin stop using sosial media. Enggak deh. Nggak gitu juga langsung ya. Langsung kesimpulan. Langsung itu kesimpulan. Kalau gue kayak gini loh, kalau menurut gue kenapa itu ada? Pertama, gue lumayan setuju dari sisi pandang Hendra, kayak gini loh. Kalau lu misalnya, lu care sama satu orang, atau siapapun lah yang dekat sama lu, dan lu ngerasa kayak something yang mereka lakuin itu too risky gitu. Kalau yang di otak, ya dari orang tua lah, ya dia peduli sama masa depan. Yang which is, dia lebih demen something yang low risk. Soalnya ya gue nggak tentu bisa kerja buat tuh, duit ada habisnya, dan lu ada satu saatnya lu bakal hidup sendiri kan, atau sama itulah mata pencarian lu sendiri. Dan jadi mereka itu memikirkan sesuatu yang lebih general yang biasanya dilakukan dan mereka sukses gitu kan. Tapi kadang backfire juga kan. Ya kan? Kadang perbandingan itu ya, makanya dari sosmed lu ngeliat iya ya, gue melihat yang lain udah sukses, yang lain udah gitu kayak itu kita banget ya sih sekarang, maksudnya apalagi sekarang ya, for information aja teman-teman, maksudnya kayak buat yang mendengar gitu, kayak kita kan sekarang berbisnis gitu ya, berbisnis itu suatu hal yang nggak bisa cepet kan, ya instan banget, sama sekali nggak instan gitu. Kita jualan kayak gimana ya bilangnya, gini lah, kayak sebenarnya kalau berbisnis kita bilang kita doang berbisnis gak sih, ada banyak misalnya kayak tukang jual bakso gitu, dia juga berbisnis sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang memandang sebelah mata ya mereka ya. Cuman kadang kalau menurut gue mereka juga berbisnis sama kayak kita. Sebenarnya kita sama kayak mereka. Jadi anyway, kalau bayangin orang tukang jualan bakso gitu ya, dia keliling-keliling belum tentu habis hari. Gitu. Kita juga gitu, kita mirip. Cuma beda kalau tukang bakso kan cuma di keliling itu kita ada banyak. Dan dia biasanya nggak ketemu tukang bakso lain biasanya. Cuma dia doang yang jual bakso. Jadi kalau kita tuh kayak, misalnya kita sekarang kan jual baju, jual pakaian gitu ya, itu akan di sini. Nah, menurut gua itu juga yang kita alamin banget sih. Kayak gua ngerasa banget kayak akhirnya gua krisis identitas gitu loh. Ngerasa nggak sih? Kayak gua ngerasa itu yang orang suka bilang quarter life crisis itu loh. Iya betul.
gue nggak tahu ya, gue belum belajar sih soalnya. Cuma maksudnya in a way yang gue pahami adalah akhirnya lu nggak tahu lu mau kemana, lu nggak tahu tujuan lu apa, what you want to do gitu, apa yang lu mau lakuin sebenarnya. Udah bener nggak sih lu di sini? Iya, gue bener gak sih ada di sini, Iya. gitu misalnya gitu ya. Mau berbisnis atau gue mau kerja corporate gitu, gue nggak tahu. Akhirnya kita cuma ngikutin standar sosial aja, gitu. Nah itu yang terjadi sih. Tapi ya, yang jadi pertanyaan adalah mungkin kan adalah kayak kenapa kan itu pertanyaan gue juga. Kenapa lu harus ikutin standar sosial sih men gitu? Kayak menurut gue kalau lu ikutin standar sosial itu kan lu pasti stres sendiri. Iya. Ya di luar kayak misalnya lu happy with it ya. Tergantung tergantung ya. balik Menurut lagi. gue itu bisa jadi patokan yang bisa memacu atau bisa memundurkan, tergantung cara lihat lu Betul. toksik atau enggak. Pikir lo. Ya kan? Bikin demot Iya, atau bikin makin kayak, motivasi wih, gitu. gue harus Iya. kayak, gue harus bisa nih kayak gini. Masa dia bisa, gue nggak bisa. Itu kan Iya. positif gitu ya. Hmm. Tapi kalau backfire jadi negatif, biasa orang jadi kayak, udah ngapain Biasanya hidup, gitu. backfire itu ketika lu udah ada goals Iya. dan lu udah mengeluarkan resources tapi nggak berhasil atau nggak bergerak. Effort sama resultnya beda Iya, jauh ya Ya, gitu. itu orang kayak Gue ngerasa dia kayak ngomongin sesuatu. Wah, Gue kayak ngerti ya. Kok kayak gitu. nyindir gitu. Kayak nyindir, ada something gitu yang ingin disampaikan Iya. gitu. Aduh sakit. tapi gini, gue ngerasa ya tadi menarik banget sih, kayak maksudnya jadi kayak kenapa harus ikutin dan kenapa nggak harus ikutin. Kayak, kenapa harus ikutin menurut gue harus diikutin ketika diri lu sendiri terasa dengan lu ngelakuin itu lu akan bisa jadi lebih baik, bukan jadinya lebih demot. Balik lagi yang kalian udah bilang tadi kan, kayak maksudnya ini ketika gue dengerin ini, oh standarnya gini nih, kayak misalnya standar sosial itu oke, lu harus bisa punya pekerjaan sendiri, itu bener kan, maksudnya kayak realistis lah. Iya. Maksudnya lu mau hidup, ya kita juga hidup butuh duit men gitu kan, kasarnya gitu kan. Tapi yang gak realistis dan mungkin yang bikin lu jadi ke pressure itu, gua di umur 30 gua harus sebelum umur 30 gua harus masuk Forbes 30 under 30 gitu misalnya kan. Iya. Itu kan kayak gak semua orang bisa kayak gitu kan. Dan menurut gua hal-hal seperti itu yang lo harus filter gitu, kayak maksudnya gua hidup dengan melakukan ini tuh, gua hidup untuk diri gua sendiri atau gua hidup untuk ekspektasi orang lain gitu Iya, kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Betul. Dan Mantap. kenapa ya tadi balik lagi kenapa nggak harus ikutin, ya ketika lu ngerasa kayaknya ini udah offside deh, kayaknya ini udah bukan gue ngelakuin ini gue nggak happy, gue ngelakuin ini gue udah ngerasa kayaknya gue lebih ngelakuin ini karena gue takut orang lain akan ekspektasinya ke gue nggak nyampe gitu kan, atau misalnya orang lain akan memandang gue tuh rendah gitu. Padahal sebenarnya menurut gue ya menurut gue ini sih kayak ada satu pepatah bilang kayak you suffer more in imagination gitu loh dibanding in reality. Menurut gue itu nyambung karena lu udah berimajinasi aja gitu, aduh kalau gue nggak mencapai ekspektasi orang tua gue misalnya gitu ya paling deket, atau cewek gue gitu, atau pacar gue, suami gue, istri gue gitu, wah nanti mereka kecewa, mereka jadi gini jadi kayak jelek dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya belum tentu juga gitu kan, kayak gitu sih. Ya, gue jadi kepikiran tuh sebenarnya kayak maksudnya kayak problemnya adalah sebenarnya kadang-kadang orang pikir iya benar sih ada sisi positifnya bahwa lu jadikan itu motivasi, kalau dia bisa kenapa gue enggak. Tapi masalahnya orang kalau dia bisa kenapa gue enggaknya diambil lagi nih, kayak kalau gue mencapai dia gue jadi down gitu, kayak istilahnya lu ambil blok-blok apa yang dia lakukan gitu loh. Iya. Istilahnya lu menjadikan dia standar, ya lu pasti bisa tapi mungkin timingnya nggak di situ. Iya. Caranya Gitu. beda, apanya beda. Betul. Nggak bisa Ada banyak banget yang beda. Kondisinya beda, situasi yang dihadapi juga beda kan. Ya benar. Kayak apa yang lu jalanin beda. Kayak misalnya ada satu pembisnis bilang gini, dia orang Amerika sih, dia bilang gini, lu gak bisa compare lu sebagai entrepreneur dengan cara pemikiran karyawan. Yes. No, betul. Gue tidak merendahkan pekerjaan karyawan. Menurut gue ada orang yang very good as workers, dan menurut gue it's a good thing, dan kita nggak bahas hari ini. Cuma maksud gue itu pula juga kehidupan gitu. Maksud gue kayak ketika orang lakuin A di waktu itu dengan cara itu penghasilan segitu, belum tentu waktu itu sama dengan cara yang sama. Iya, dan gue ngerasa kalau lu terlalu ngikutin apa yang jadi standar sosial orang, nanti lu bakal tersesat men. Nyesel nggak ikutin kata hati. Betul. Jadi makanya gue sering banget yang bilang ke kita juga, oh apa yang kita lakuin sekarang ini
harus berdasarkan karena kita happy kerjain ini. Betul. Gitu kan. Dan banyak banget yang ngomong kayak gitu lah, biar hidup lu bahagia cuy. Karena banyak banget ini ada yang bilang gini. Ini Panji Pragiwaksono bilang gini. Mimpi itu nggak bisa lu bunuh. Lu nggak pernah bisa bunuh mimpi. Iya. Karena mimpi itu memang akan nggak ada nanti waktu tua. Iya. Tapi karena waktu tua ada itu penyesalan. Iya. Iya. Kalau lu nggak jalanin, Lu nggak jalanin. lu nggak berusaha. Lu nggak berusaha untuk mimpi, lu nggak kerja mati-matian mimpi lu, ujungnya akan penyesalan. Karena awal adalah pendaftaran. Bener-bener. Ya, gue kayak gimana ya? Gue ngeliat kayak gini loh. Kalau misalnya yang kalian nggak tahu Hendra tuh sempet jadi atlet badminton kan? Iya kan? Ya, yang kenal dari Bogor. Iya, iya. Guys, kalian cari ya. Jangan. Kalau gue lihat Hendra sih ngomong ke gue, dia kayak ya lu mending jangan deh kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau gue ngeliat kayak dari sini, tapi lu pernah ngerasain jalanin apa yang lu mau gitu loh. Iya, betul Kayak betul. itu yang sempat lu mau ditekunin gitu. Ya walaupun gue telat gitu kan. Iya. Ya. Jadi kalau menurut gue, kenapa lu harus untuk mencoba kadang ya melawan standar sosial? Karena ketika passion lu something yang orang-orang belum ngerti apapun, kayak misalnya zaman sekarang ada apa ya, online gaming gitu, e-sports. Coba dulu deh. Dulu YouTuber gitu. Iya. Sekarang ada YouTuber. Orang merendahkan tuh Iya. dulu ya. kayak Skeptis. lu coba jadi orang tua kayak 10 tahun lalu gitu. Mah, aku mau jadi pro gamer. Lu paling dibantu. Nih belajar. jadi audit aja di kantor gitu kan kayak kasarnya gitu. Digaplok buku matematika. Pasti gitu kan. Iya kan? Tapi sekarang kayak ya apa ya, kita butuh something yang kayak discovery aja sih menurut gua. Kayak kenapa ketika passion lu something dan lu coba untuk mengalihkan itu karena ya orang lain ngomong kayak gitu, apa ya? Ya menurut gua effort yang lu berikan kadang resultnya nggak maksimal sesuai dengan effort yang lu berikan karena passion lu something else gitu. Kadang malah ada demotivasi, Ya, lu bisa bener. tersasar. Kayak gimana ya? Ada something yang harus lu ikuti dari lubuk hati lu sendiri yang menurut gue itu kenapa orang lain bisa sukses kalau dari gue ya. Tapi gue punya perdebatan. Karena menurut gue gini, setelah gue pikir, gue sering banget mikir soal ini kan. Maksud gue kayak ada standar sosial yang perlu kita ikutin, tapi in a way juga gue ngerasa gue sangat percaya bahwa gue nggak perlu ngikutin standar sosial karena gue punya timing gue sendiri. Tapi gue ngerasa kita juga ngalamin hal yang sama. In a way kita punya tuntutan itu, dalam arti kita perlu realistis bahwa kita butuh apa yang jadi standar sosial itu. Ya mungkin standar sosialnya gue nggak mau tinggi-tinggi lah. Kita nggak usah mimpi terlalu tinggi kayak bisa kita kayak Raffi Ahmad umur 25 tahun. GTR di umur 25. Iya, GTR di umur 25 tahun. Nggak usah ngimpi lah. Cuma maksud gue setidaknya ya ada standar bahwa lu umur 20 ke atas atau lu lulus kuliah, setidaknya lu bisa kasih makan keluarga lu sendiri, sedangkan kita enggak. Iya. Gitu gitu loh. Standar terendah itu aja kita nggak capai gitu. Iya. Kayak menurut gue gimana? Kok curhat? Iya. Tapi bener dong. Ini dong, bener dong. Maksud gue kan, gue yakin gak cuma kita men yang kayak gitu. Banyak. Semua Semua orang. Tapi menurut gua kalau untuk lu melawan standar sosial lu harus ada pengorbanan. Iya sih, Iya kan? benar. Ya, kayak untuk lu melawan sesuatu, lu harus mengorbankan sesuatu, yaitu jalur yang seharusnya orang lain normal Yes. jalanin. Iya kan? Kayak ya udah kalau lu mau jadi pebisnis, kalau emang mimpi lu ada pebisnis, pasti lu akan ngorbanin waktu-waktu di awal yang biasa orang mungkin ya, yang gue lihat dari teman-teman gue sih kayak mereka bangun pagi ya, sibuknya tuh kalau pebisnis kan sibuknya apa? Ngeliatin IG buat ngeliatin kan kayak maksudnya tren sekarang apa atau gimana gitu ya. Tapi mereka yang kayak misalnya mungkin passionnya adalah kerja kantoran atau gimana, itu ya bangun pagi buka LinkedIn gitu. Maksudnya yang kayak beda aja gitu, dan mereka mungkin kayak lebih ke, ada orang-orang yang lebih kayak maunya something yang stable. Kalau lu jadi pebisnis bisa dibilang sangat tidak stable kan. Kayak lu gak bisa tebak apa yang bakal terjadi gitu. Dan menurut gua dua standar ini tuh punya pandangan yang berbeda dan gak ada yang benar, gak ada yang salah juga. Maksudnya gak ada yang benar tuh dalam artian apa ya, bisa dibilang kayak di saat lu mau pilih jadi karyawan, bukan pilihan yang benar banget. Iya, bukan yang bener banget dan yang berarti merendahkan yang satu lagi itu enggak gitu. Yang that's why gue bilang gak ada yang benar, gak ada yang salah gitu, tergantung passion lu apa
lu mau kejarnya di mana gitu kan Iya. at the end. Nggak ada pekerjaan yang lebih bagus Iya. dari Yes, pekerjaan betul. lain lah. Iya, gitu iya, lah kurang ya. lebih kayak gitu. Nah, memang balik lagi menurut gue ya mindset lagi lah balik lah ya. Selama apapun yang lu lakukan, lu mau jadi passion karyawan, lu mau jadi passion pebisnis, nggak merendahkan apapun. Kalau misalkan emang lu merasa itu lu belajar, lu merasa itu Iya. bermanfaat, dan balik lagi standar lu segimana dengan standar lu yang lu merasa lu jadi, misalkan kita ngomong dari jadi karyawan, kita kan sering ngomong jadi karyawan itu gajinya stable Iya. dan mungkin nanti si pebisnis itu bisa lebih tinggi gajinya. Tapi dengan lu merasa, oh gue dengan jadi karyawan seperti ini, effort yang gue keluarin usahanya seperti ini dan waktu seperti ini, tapi gue ngerasa gue bahagia dengan hasil seperti itu, ya itu nggak masalah. Iya. Dan mungkin kalau si pebisnis bisa maunya lebih tinggi, dan itu bukan berarti karyawan lebih rendah, dan si pebisnis juga punya target yang lebih tinggi agar dia ya bahagianya dengan standar dia. Jadi ya akhirnya balik Sufferingnya beda lagi. juga sih. Sufferingnya beda. Mantap. banget. Sufferingnya beda banget. Iya, ini kita nggak ngomong hanya pebisnis atau karyawan ya, mau Iya. jadi influencer, Iya. lu mau Apapun jadi itu. apapun itu, mau jadi artis, mau Iya. jadi atlet, Iya. atlet, Iya. ya kan? Atlet. jagal, bisa panjang Menarik banget sih. nih, Tapi gini, gue jadi mikir gitu ya. Kayak dari tadi kan kita ngomonginnya lebih ke kayak pencapaian, yang kayak ngomonginnya soal achievement, standar Hmm. sosial yang seperti itu kan, pressure yang quarter life crisis lah gitu. Tapi gue jadi penasaran gitu, sebagai cewek kan, gue pada tau lah. Kalau cewek itu standar sosial itu pasti banget akan disambungkan dengan beauty. Iya kan, Oke. maksudnya mau di Korea, mau di Indo, semua pasti akan beauty gitu kan. Nah, sebenarnya gue penasaran sih, kayak kalau cewek, jujur kan sebenarnya secara sadar gak sadar, secara lu mau mengakui atau tidak, bukan masalah comparing lagi. Tapi menurut gue, gara-gara masalah mungkin muncul dari comparing dan lain-lain, at the end tuh orang jadi menormalisasikan kalau cantik tuh, standar sosial beauty itu, cewek tuh harus kurus, harus cantik, harus yang mukanya mulus, yang maksudnya something like that gitu kan. Sebenarnya gue jadi penasaran gitu, apakah standar sosial ini cuma berlaku untuk perempuan aja, atau laki-laki juga ada gitu dari segi appearance ya menurut gue gitu. Menurut gue laki-laki hampir nggak ada sih, karena kayak laki-laki tuh lebih gak peduli. Tapi di sisi ini gue pengen bilang gini, kayaknya jangan-jangan nih standar sosial soal perempuan cantik kayak apa itu salah cowok. Bisa jadi. Gue setuju nggak sih? Tapi Iya. coba lu jelasin. Kenapa? Karena gini, gue udah gini. Setahu gue, informasi yang gue dengar, standar sosial, standar kecantikan itu berubah-ubah Iya. tiap zaman. Setuju. Yes. Dan cowok-cowoknya suka yang standar cantik itu. Yang gue nggak tahu sih itu karena dicicipin yang jejelin kayak gitu apa enggak. Tapi kenapa gue bisa bilang ada salah cowoknya? Sebagai cowok ngomong gini ya, aneh banget ya, gue kayak nyalain diri gue sendiri. Cuma maksud gue kayak gue nyerang diri gue sendiri gitu. Tapi kita bantu. Gak lu perempuan mengakui sendiri. kesalahan. Nih, Lebih tahu. kayak kenapa akhirnya gue bisa bilang gitu? Karena akhirnya sekarang juga ada cowok-cowok, mohon maaf ya, misalnya gini, zaman dulu tuh cewek yang cantik tuh punya bulu ketiak, ya kan? Sekarang cewek yang cantik itu tidak punya bulu ketiak, Harus ketiaknya mulus. harus mulus, harus bersih. Iya. Tapi zaman sekarang gue nggak bisa, gue ngerasa kayak kalau dibilang itu the brainwash, jadi orang ngerasa itu lebih baik, gue nggak gitu setuju karena ada orang yang sampai sekarang demennya ceweknya punya bulu ketiak. Dan Oke. ada orang lain yang menganggap Ada itu orang aneh. menganggap itu aneh. Iya. Standar sosialnya berubah-berubah ya berarti. Iya. Saman. Jadi artinya bukan salah cowok. Nah, mantap. Gimana? Masih lah. Maksud gue kayak gara-gara kebanyakan cowok lebih suka cewek yang kayak gitu, mulus, akhirnya cewek punya standar sosial itu menurut lu gimana? Oke, nih kalau dari gue ya, Nah, kayak gini. debatkan ya. Menurut gue nggak ngomong itu salah, tapi gue juga gimana ya? Gue yakin nggak cuma itu. Iya, Iya, gitu. iya. Yang gue agak Betul. yakinnya itu sebenarnya Itu ada dari- 90%. Enggak. Belum tentu. Dia main ambil simulasi. Dia tidak bagus. Silakan dilepaskan. Gue debatin dulu dengan kayak gini. Menurut gue standar sosial itu muncul dari cewek sendiri. Malah kenapa? Ketika lu punya sesuatu yang menurut lu bagus, lu pasti pamerin. Contoh. Lah itu penampilan, kehidupan lu, uang lu, penampilan. Kenapa cewek rata-rata yang menurut gue ya, yang menurut gue di atas rata-rata atau yang menurut mereka dirinya mereka cantik, itu nggak private. Atau bahkan kayak apa ya, suka foto selfie lebih sering. Coba lu perhatiin. Tapi cowok juga gitu. Jadi harusnya gak cuma cewek dong. Berapa banyak Tapi- rata-rata cowok yang lebih sering selfie dibanding cewek? Oh iya sih. Waduh, ini harus pakai data nih. Berat. Tapi kalau lu ngomong kayak gitu, gue bisa bilang meskipun nggak sebaik cewek, tapi cowok Iya. juga gitu. Maksudnya kayak di saat lu ngerasa diri lu ganteng ya,
Gitu. Iya, kalau orang ngerasa dirinya ganteng, Orang ngepost yang di biasa Instagram. suka bilang kayak dirinya merasa, Iya. wah gue cakep banget gitu Iya. ya, tingkat kepedean tinggi banget. Iya, biasanya ngepost di Instagram ya. Nah, gue ngomong dulu, coba cek Instagram gue. Emang kita ngomongin dulu? Iya. Oh iya, Coba lu. cek Instagram. Nah, jadi sorry maksud gue kayak gini. Nah, gue mau ngomong kenapa rata-rata cewek waktu ngerasa dirinya cakep baru selfie. Why? Iya. Nggak semua loh. Nggak Ada semua. cewek yang Lebih banyak dia nggak mana? sadar dirinya cakep. Tapi lebih baik. Gue nggak pernah riset sih guys. Ya. Tapi kalau ya, gue nggak tahu sih. Yang mungkin menurut gue kalau di orang awam ya, kayak yang biasanya banyak selfie gitu kan artis kan, influencer, artis gitu. Menurut gue itu ada tuntutan pekerjaan juga. Nggak cuma gara-gara dia emang ngerasa dia cakep aja gitu. Kayak ya mungkin kalau lebih narsis, mungkin cewek narsis gitu. Gue bisa bilang itu. Kayak misalnya lebih suka selfie. Yes. Dan kalau lu lihat HP cewek sama HP cowok bandingin, pasti banyak cewek gitu. Iya, HP cowok aja isinya foto cewek. Iya, Lihat aja, kebanyakan foto cewek ya dibanding foto dia. Iya, tapi standar sosial itu maksudnya gini, kayak bukan berarti kalau lu banyak selfie dan banyak foto dan lain-lain lu merasa diri lu cakep banget kan, kayak nggak selalu kayak gitu gitu kan. Cuman ya, gue ngerasa sebenarnya kalau lu bilang ada faktor cowok, gue ngerasa itu bener. Ya. Kayak maksudnya gini, kita nggak bisa bohong lah. Lu kalau cari pacar pasti kalau lu belum kenal dalam-dalamnya pasti pilihnya yang lebih cakep. Kalau lu dikasih 2 cewek, lu nggak kenal sama sekali, pasti lu akan milih yang lu ngerasa dia lebih cakep dong. Gak bisa bohong lah, lu belum kenal nih ceritanya, kayak lu nggak tahu hatinya gimana. Lebih cakep menurut Menurut dia Iya. gitu kan, dan itu beda-beda gitu. Dan Relatif. menurut gua itu menjadi salah satu apa ya, standar sosial yang membuat cewek tuh jadi mungkin kayak ngerasa, kadang gue ngerasa orang kalau dia ngerasa dia kelamaan jomblo atau kelamaan kayak kok nggak ada yang mau deketin gue gitu, itu jadi kayak ngerasa jadi ada standar sosial lagi ketika lu kayak dideketin banyak cowok, lu udah cakep, lu udah sesuai standar sosial dan lain-lain. Dan menurut gue itu bukan hal yang benar gitu loh, kayak untuk dilakukan gitu. Nah, oke. Tapi balik lagi, menurut gua iya, nggak ada, pasti cowok ada berpengaruh. Tapi menurut gua mulai dari cewek, kalau dari gua. Pasti dari diri sendiri Pasti sih. mulai dari Iya. ceweknya sih, karena menurut gua dari foto-foto ceweknya yang di post itu lu mulai membandingkan diri. Iya. Anggap aja gini, coba ceweknya nggak ngepost, pembandingan itu musinya hampir nggak ada, kecuali lo yang membandingkan sendiri tanpa permintaan orang lain. Dan kalau lo membandingkan diri sendiri, anggapannya gender lo apa gitu. Tapi bukan kayak gitu ya, Iya, maksud iya, gue iya. cowok juga pasti kayak gitu. Pasti Tapi ada banyak. kalau dari gua standar sosialnya itu bahkan bisa dimulai dari dunia sih, kayak Miss Universe, right? Iya, iya, benar sih. Iya kan? Iya. Tapi bukan Right. berarti kita ngomongin acara begitu salah ya. Iya. Maksudnya lebih kayak mungkin standar beauty Iya. itu orang jadi berpikir begitu. Tapi sebenarnya kalau lihat dari sisi positifnya, Miss Universe itu kan lu Harus dinilai nggak edukasi hanya juga. dari Cantikan aja. perawakan, Iya. dari sikap. ada Nah. 3B kan, brain behavior, beauty. iya. Waduh, gitu. Oh, Dia buat. Kalau gue punya pendapat lain tentang Apa tuh? apa standar yang menurut Gaby standar sosial tadi. Kayak gue ngerasa, lu pada sadar gak sih? Enggak. Kalau lu ngomongin, Ngajak kayak tadi Gaby bilang, cowok merasa gak sih sebenarnya kalau penampilan itu sangat menjadi ini ya, kayak yang penting banget lah gitu buat si cowok gitu. Menurut gue kenapa cewek akhirnya bisa begitu? Karena, ini gue gak tau kalian sadar atau enggak, tapi kalau menurut gue, cowok, hal pertama, ini gak semua orang, tapi menurut gue aja gak semua cowok, kalau ngelihat pertama kali pasangan ceweknya yang pasti dilihat penampakan. Aduh, penampakan, appearance-nya gitu. Wah, Iya kan? contohkan Sedangkan kalau cewek lihat cowok, duit, appearance itu nggak nomor satu. duit, Kenapa? mapan. Pendapatan. Ini termasuk gua. Termasuk Menurut gua. Bentar. Coba dulu. Kenapa kalau cowok penampilan, kalau cewek enggak? Emang apa yang bisa dilihat awal-awal? Enggak, karena dia akhirnya yang diutamakan adalah duit, Cewek realistis. harta. Bukan matre ya, Bukan teman-teman. matre, tapi realistis. Iya, Karena tapi realistis gue- karena akhirnya ini gue juga nggak tahu sih kenapa begini ya. Karena akhirnya Nggak semua tapi. di kita yang sekarang ini nggak tahu ya karena lingkungan gue atau bukan, tapi memang banyak di sekitaran gue cewek merasa ya memang cowok yang harus menghidupi cewek gitu. Jadi kayak hal terpenting untuk hidup, untuk Tapi- langsung hidup dari menurut gue Itu budaya sih.
Itu menurut budaya gue sih. Ya itu budaya, kan menurut gue itu budaya timur banget. Tuntutan lagi nggak sih balik Iya, gitu? tuntutan budaya itu budaya timur. Budaya timur emang kayak gitu. Timur itu selalu ngerasa bahwa cowok yang harus yang ngelindungin Kepalanya. kepalanya. Sedangkan kalau kayak lu ke Amerika udah nggak peduli men. Lu boleh kok jadi Bentar. bapak rumah tangga. Amerika bukan di Eropa ya? Namanya aja udah Amerika. Benua ada 5, salah satunya Amerika. Kalau ke Amerika di Eropa. Maaf ya, geografinya jelek gitu. Benar. Tapi ini jadi menarik sih. Gue jadi menarik satu garis gitu ya. Jadi yang gue dapat itu dari hasil omongan kita barusan itu ya tentang debat itu, menurut gue standar sosial ini bagi cewek dan cowok itu bisa beda. Kayak maksudnya gini, kalau dari sosialnya ngelihat standar ke cowok itu adalah dari sisi dia karirnya dulu. Dia kalau cowok ya, kayak misalnya dia mapan nggak? Gitu. Udah, soalnya ada pepatah bilang, lu nggak ganteng apa, lu jelek apa, yang penting lu kaya. Lu nggak peduli. Harta. SD nggak pernah denger tuh pepatah kayak gitu. Kasih tahu gue yang mikir. Nah, tapi gini, kayak menurut gue gini, kayak apa ya? Gue tuh sering dengar orang tua ya, maksudnya kayak di zaman mereka tuh selalu ngerasa gini, di saat tuh misalnya gini, gue pernah cerita ya gitu ke ortu gue, ke tante gue gitu. Misalnya ceritanya yang kayak, aduh gimana ya, di umur segini gue kerjanya masih belum bener nih, maksudnya kayak penghasilan belum ada, belum istilahnya kayak temen-temen gue ada yang udah gini gitu kan. Tapi gue kok belum gitu, dan tanggapan mereka tuh sangat di luar nalar gue. Mereka tuh bilang yang kayak, lah nggak apa-apa kan kamu cewek, masih pandangan seperti itu. Coba kalau lu pada cowok-cowok pasti ortunya tanpa lu ngomong kayak gitu pasti dari keluarga udah deh, kamu cowok loh, kamu harus bisa ngehidupin, kamu harus gini gitu. Orang tua aja bilang, bokap gue bilang gini, kamu kalau mau susah jangan ngajak orang. Jadi maksud bokap gue kalau mau pacaran kerja yang bener anjing. Lu jangan kalau mau hidup susah gak usah pacarin orang, gak usah nikahin orang, Tapi gue juga nggak tahu siapa pengaruh lingkungan atau enggak. Tapi kalau gue sebagai cowok, gue punya kebanggaan sendiri ketika gue punya istri yang bisa nggak perlu kerja untuk menghidupi. Benar, gue juga. Tapi kalau dia mau ya nggak apa-apa. Tapi gue punya kesenangan pribadi kayak kalau lu nggak usah kerja ya kita ekonomi masih aman. Gitu loh. Ini agak kontra, tau gak sih, kayak tadi yang lu bilang itu bener. Kayak maksudnya gini, ajaran gue dari kecil itu ya, selalu nyokap gue bilang, kalau kamu nanti udah nikah jangan terlalu berharap sama suami. Kayak maksudnya gini, kamu cewek tapi kamu harus kalau bisa cari duit sendiri itu lebih bagus. Kayak kontra banget kan sama omongan yang awalnya, maksudnya kayak udah kan kamu cewek gitu. Tapi abis itu di sisi lain dia bilang kalau lu nikah ya lu harus bisa cari duit sendiri. Kenapa? Karena lu bisa punya financial freedom sendiri kan. Maksudnya kayak di luar standar sosial lagi ya, balik lagi. Tapi lu jadinya kayak bebas lah, lu mau ngelakuin A boleh, B boleh. Kalau lu terlalu bergantung sama suami juga gimana gitu kan, kasarnya gitu. Yang kasarnya juga lu dapat duit dari suami plus lu duit pribadi lu kan jadi banyak. Iya benar kan, duit suami, duit istri, duit istri gitu kan. Kasarnya gitu. Ini juga pemikiran yang salah biasa. Standar sosial yang sangat benar, gue setuju. Tapi yang gue bilang jadi sebenarnya standar sosial itu penting atau enggak? Menurut lu? Kayak penting atau enggak, kayak apakah kayak gimana ya? Menurut tuh itu berdampak baik atau buruk? Penting gak penting? Menurutku. Kalau dari lu sendiri? Ini, kenapa gue bilang penting gak penting? Karena menurut gue, kalau tidak ada standar sosial, orang-orang tidak punya ekspektasi, orang tidak akan mau berubah untuk lebih baik. Kayak mereka nggak berusaha untuk introspeksi diri gitu loh, kayak gue masih kurang nih di sini, gue masih kurang di A. Kita nggak bisa bohong lah ya, standar sosial itu membuat ya yang balik lagi kayak yang kalian bilang tadi, bisa memacu orang gitu kan. Kalau nggak punya standar sosial, lu mau ada standar apa? Kayak maksudnya standar apa yang harus lu ikutin gitu lah. Tapi nggak penting dan nggak baiknya itu ketika standar sosial ini jadi beban. Membebani lu dan membuat lu jadi kayak udahlah gue mau berusaha segimanapun juga, gue nggak bisa, nggak akan nyampe. Orang-orang di sekitar gue cuman maksain kehendak dia. Menurut gue itu kalau lu yang balik lagi, kalau lu udah hidup bukan karena kemauan lu, bukan di jalan yang lu mau, dan lu hidup karena ekspektasi orang, menurut gue udah nggak bagus. Dampaknya udah nggak bagus. Kalau kata Hendra, buah si malakama. Iya. Hendra sobat kayak kata buah si malakama. Itu keren. Kalau bahasa gue cuma serba salah. Beda ya. Standar sosialnya beda. Standar sosial gue beda. Gue sih nggak perlu ya bahasa yang kayak gitu-gitu lah. Biasa aja. Tapi kelihatan keren gak sih? Lu ngomong buah sih. Masalahnya kalau lu yang ngomong jadi najis gitu.
Bangsat emang. Bagus. Suka gue setuju. Standar sosialnya gue setuju. Suka nih gua roasting temen tuh dari depan. Dari belakang gue demen. Kan gue nggak suka ngomongin di belakang kan. Jadi gue nggak pernah ngomongin Hendra kayak gini. Gue ngomongin Hendra gini, Indra. Iya. Langsung ya. Langsung. Suka gitu. Nggak apa-apa, bagus. Iya. Tapi menurut kalian gimana? Kayak dampak sendiri ini dari si standar sosial ini gimana? Nggak kayak gimana ya? Kalau gimana ya? Gue juga bingung sih. Sebenarnya masih di abu-abu gue bilang kan. Salah atau bener nggak tahu. Kayak kalau waktu lu kecil lu ngeliat kayak lu punya standar yang lu set ke diri lu sendiri. Pasti jadi dokter waktu kecil. Salah satunya itu. Astronot kalau Itu nggak. yang paling sering tuh. Pilot, orang udah tua. 3 itu. Sumpah, gitu. Nggak, dari kecil dia ada visioner. Dia pengen jadi petani di Mars. Lu udah kayak bapaknya. Tahu semua ya. Tapi kalau dari gua waktu kecil ya, kayak itu kayak something yang kayak lu biasa kalau waktu kecil kayak gimana? Gua kuliah, lulus, kerja umur 25, dapet Nikah. pasangan, nikah, Iya udah kan? lu makmur gak usah kerja gitu. Ngomong tuh udah kayak gini. Ya. Umur 70 gue meninggal. Sama itu kan gue diatur kan. 50 nggak sih kalau kayak gitu udah Umur 50. makin pendek, soalnya makin pendek. Kalau Jadi makin kaya gue makin pendek. enggak selalu sih. Oh enggak. Kok kesimpulannya Tergantung gitu ya? kalau lu makin kayak emang kerja lu keras gila, iya mungkin bisa makin pendek tuh umurnya. Seminggu tidur sejam gitu ya. Nah akhirnya gue jadi bingung kayak apakah itu baik atau enggak. Gue sampai sekarang nggak bisa jawab sih. Yang kalau dari pemikiran gue butuh, sama sih akhirnya butuh dan butuh. Tapi sebenarnya kalau dari Butuh Jadi apa? butuh apa butuh? Butuh nggak butuh? Butuh dong, udah pasti. butuh dan nggak butuh. Tapi kalau Iya, dari iya. pandangan gue sendiri sebenarnya mungkin butuh. Lebih ke positif ya berarti ya. Iya, karena kayak gini loh. Karena kalau nggak ada standar sosial ini pun kayak gini loh. Lu kalau ada orang ngomong think out of the box, ya kan? Menurut gue harus ada boxnya dulu. Suka. Waduh, gila. Jadi kalau nggak ada standar sosial ini tuh Quote of the day. nggak bakal ada yang bisa nggak bakal Ukur. ada budaya-budaya lain yang baru yang muncul gitu. Iya. Menurut gue. Jadi Benar-benar. kalau lu mau think out of the box harus ada boxnya dulu. Iya. Baru ada something ini Ronald gitu. Strong gue sih kan Ronald Strong. Ronald 2022. Iya, Hashtag Ronald Ronald Strong. quotes. Ronald Nah, Strong. tapi gue juga nggak memungkiri kan kalau Iya. itu juga bisa berdampak negatif. Iya. Tapi menurut gue ada yang positif atau ada yang enggak. Iya. Tergantung kita menilainya Pandang. gimana dan menilainya gimana. Iya. Gitu. Sesuatu yang berlebihan tidak baik lah. Jadi secukupnya aja. Ya memang sih gue juga ngerasa terpenting itu ya tadi mindset aja kita sih. Betul betul. Kalau kata Karate Kid, Puji Ivan. Apa? Tadi apa ngomong apa? Puji Ivan. Kalau kata Karate Kid, Karate Kid. Artinya apa tuh? Artinya Puji Ivan yang berlebihan itu tidak baik. Oh. Ya. Jadi lu cuma menggunakan pepatah gue dengan bahasa lain. Keren kan? Itu lu sama aja ngerosting diri lu sendiri yang kayak lu roasting Hendra. Kan gue terdiri. Nggak berkarma namanya. Karma datang. Karma buruk. Dari mulut sendiri karma langsung masuk. Tapi benar. Ini ada dua pandangan berbeda. Kalau gue kan tadi gue bilang butuh nggak butuh, gue nggak bilang sih mana yang lebih positif atau negatif. Iya, Tapi iya. gue jadi penasaran. Kalau menurut Ronald kan lebih positif. Kalau lu berdua dikit gimana? lah, gitu. Dikit. Ya 51-49 Ya, gitu ya. iya, Kalau iya. lu pada gimana? Gue berasa kayak ngomong saham. Kayak saham perusahaan. Akuisisi. Kalau menurut gue sebenarnya justru gue lebih ke arah baik sebenarnya. Karena ya ngikut emang. Followers. Iya. Pantes. Nggak, gue ngerasa itu baik. Iya. Walaupun tapi menurut gue nggak semua orang harus ikutin. Ya gitu. Standar Gak semua orang harus ikutin atau ada yang gak harus diikutin gitu. Maksudnya kayak orangnya atau standarnya nih? nggak semua standar lu perlu kesingin. Oh, oke. Nggak semua standar perlu kesingin dan nggak semua orang Harus punya standar ikutin. yang sama ya? Ada orang yang memang punya value itu dalam diri dia dan dia mau ikutin ya. Dan itu Gak salah. gue nggak bisa bilang bahwa kayak ada beberapa hal lu nggak perlu ikutin. Ya ada orang yang pengen ikutin dan orang merasa itu benar ya udah gitu. Tapi maksud gue pertama nggak semua standar perlu diikutin, nggak semua orang harus ikutin standar itu. Yes. Gitu. Jadi menurut gue apakah itu perlu ada? Kita bilang nggak perlu juga pasti akan terbuat dengan sendirinya. Anyway gitu kan, karena tetap lalu bisa ketemu orang kan. Ya gue bisa ketemu siapa yang gue ngerasa lebih tamu dari gue terus gue pengen jadi dia nggak mungkin juga gitu. Jadi maksudnya itu pasti gitu. Gue orang lebih kaya dari gue pengen seperti dia, gue nggak perlu sosial media juga tanpa orang bikin gue tahu dia kaya Iya. gitu.
Jadi maksud gue kayak in a way kalau dibilang gak perlu, gue ngerasa tetap perlu untuk memacu orang lain, tapi ya gue juga gak bisa lupa bahwa apa yang kita anggap pacuan bisa jadi buat orang jadi sebuah dorongan yang bukan makin maju tapi malah jurang. Mundur ya. Gitu Jurang kayak bahkan. bahkan jurang gitu, bahkan jatuh terlalu dalam gitu. Sampai akhirnya dia nggak tahu gimana cara help themselves gitu. Jadi itu yang menurut gue, ya itulah yang kalau kata gue adalah serba salah. Kalau kata Indra, Buah si buah si malakama. Kata Indra, gitu kan. Susahnya itu karena dia kalau misalnya bilang nggak ada juga nggak ada yang nge-drive orang lain. Walaupun kita nggak bisa pasti juga ya. Kalau kata Indra nggak ada bukti. Yoi dulu, ya kan? Bener gak? Gila soal Hendra gue wakilin ya. Kalau Hendra nggak ngomong nih, gue wakilin. Yang pengen gue bahas dikit tadi lu bilang standar sosial dia ganteng, ya lu harus ngikutin. Kenapa lu ngakui lu kurang? Emang dia ngomong gitu? Ada tadi. Ya gue bilang, Justru pas dia mau panjang lebar setelah itu gue nggak highlight tuh belakang gue highlight tuh doang. Mohon maaf, lu kenapa? Halo effect. Iya. gue kan belajar ya. Ya tapi kalau dari gue pribadi ya tetap yang namanya standar sosial. Pokoknya apapun di dunia ini tuh pasti ada alasannya dia ada. Dan gue yakin semua itu balik lagi ke mindset lah. Pasti dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan terbalik lagi ada pro kontranya. Ya udah lu mindset lu gimana, udahlah itu yang paling benar menurut gue. Kayak kalau dari gue sendiri ya, mungkin sesat, tapi kalau ada yang menganggap ini benar nggak apa-apa. Di filter ya teman-teman. Nah, Filter. Jadi kalau Disclaimer. gue standar sosial menurut gue yang gue harus ikutin adalah etika dan kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang lu nggak bisa, yang sesuatu yang kayak misalnya lu lahir terhadap itu, lu nggak bisa pilih, jangan ikutin menurut gue. Kayak misalnya penampilan apa. Oh iya. Lu nggak bisa pilih itu. Itu bukan sesuatu yang kita sebagai manusia bisa. Lu nggak Apa ya, kontrol, ganti lu nggak gitu. bisa kontrol Iya, itu. Tapi sekarang ada operasi plastik. Iya. Itu Iya. kalau dari gue sih sebenarnya apa ya, operasi plastik. Tidak Ya salah, gue juga nggak tahu tapi sih. tidak harus. Iya. Iya kan? Bener kan? Kalau gue sebenarnya kayak gini. Sepengetahuan gue lah, operasi plastik itu enggak Iya. sakit bahkan setahu gue. Iya sih, gue juga ngerasa memang operasi plastik nggak bisa. Ngerasa? Terus orang dari kayak ngomongnya maaf jelek banget gitu misalkan. Lu operasi plastik sampai itu plastik kresek masuk muka lu juga tetep lu nggak bakal bisa jadi ganteng gitu. Terus lu misalkan segitu ya paling naik berapa persen doang sih gantengan gitu. Nggak bakal bisa bener-bener jadi Ini ganteng. yang bikin beauty is pain, tapi pain lu nggak ada beauty-nya. Soalnya udah ngelewatin pain-nya di operasi, pasti komennya begitu. Canda Gue ya. ngetes aja, tapi memang bener kan. Lu sehebat apapun itu dokter operasi plastik, kalau emang lu dari dasarnya gitu ya. Tapi ada loh yang jadi cakep banget, tapi ada juga yang Iya, tapi kan nggak semua gagal. orang kan yang Iya. bisa. Cuman gini, kayak setelah gue pikir ya, kenapa ada pro dan kontra ini? Karena gue ngerasa standar sosial itu meskipun namanya standar, tapi standar tuh bukan Beda-beda. matematika. Iya. Kayak Nggak kalau absolut. matematika nggak absolut gitu loh, kayak 1 tambah 1 2 gitu kan. Hmm. Kalau misalnya ya, begini nih contoh. Kayak maksudnya gini, kayak kalau standar sosial itu nggak tertulis gitu lah. Kayak misalnya kalau peraturan hukum gitu ya, itu kan nggak tertulis kayak kalau lu ngelakuin A sanksinya B. Kalau ini tuh standarnya nggak ada gitu loh. Kayak misalnya lu cantik kalau misalnya hidung lu setinggi 10 cm, misalnya gitu kan nggak ada gitu kan. Dan saya gue ngerasa unik Panjang gitu tuh. kan. Oh gitu. Jadi bisa lewat ya. Ya, misalnya gitu ya. Liatin. Menurut gigi lu misalnya bagus kalau ukurannya 1 mm itu kan kita nggak ada ukuran gitu. Jadi gue ngerasa ya udahlah secukupnya aja, kayak di filter lagi apa yang menurut lu gini. Bukan berarti lu nggak dengerin pendapat orang sih, bukan berarti lu nggak dengerin orang untuk berkembang ya. Kalau misalnya apa yang lu terima itu membuat lu menjadi lebih baik, Lakukan. lakukan. Dan lu demen ya, maksudnya kayak operasi plastik. Kalau lu emang ngerasa oke, gue mau operasi plastik karena gue mau, bukan karena nyokap gue nyuruh, pacar gue nyuruh Iya. gitu kan. Nggak bisa juga. Gue punya pembuktian kenapa 1 tambah 1 itu 3. Karena kan 1 tambah 1 3. Gimana? Yuk, teman-teman di filter ya. Di filter. Iya kan? 1 tambah 1 berapa? 2. 3. Kalau gue jadi kalian guys, itu yang pertama kali gue buang deh. Di report langsung gitu. Kalau kayak itu prinsip gue beda. Iya. Jadi prinsip gue yang harus gue ikutin itu ada etika. Tapi memang apa ya? Walaupun harus ada yang dipilih, kayak
misalnya kayak bukan berarti kalau semua orang memperbolehkan itu. Kayak misalnya semua orang berbohong, bukan berarti lu ikutan berbohong kan? Ya kan, kayak ikutin ya apa ya? Yang bisa gue ikutin tuh nurani kan, yang menurut gue benar gitu. Sesuatu yang nggak bisa lu pilih karena lu terlahir seperti itu, ya nggak usah diikuti gitu loh. Lu mau kerja apa lu bisa pilih, lu boleh dengerin, tapi menurut gue keputusan lu gitu loh. Itu harus dipelajarin banget sih, kayak yang tadi dibilang kayak kalau yang lainnya ke kanan nggak apa-apa kok kalau lu mau ke kiri, as long as lu merasa yang ke kiri ini satu benar. Mungkin benar bagi lu, nggak benar bagi orang lain, kita nggak tahu ya. Tapi at the end, menurut gua selama itu nggak ngerugiin orang lain, itu benar. Ya, dan lu punya alasan yang kuat. Kayak alasan yang kuat dan menurut gua bring some positivity gitu. Kayak menguntungkan orang lain bisa kayak apa ya? Nggak ngejatuhin orang lain lah ya. Gitu. Lu nggak bisa membuat orang bahagia, jangan bikin orang nangis, at the end gitu kan. Kurang, at least. Itu prinsip gua. Ya sih. Ya tapi ya intinya sebenarnya menurut gue kalau kayak gitu sangat penting buat kita punya prinsip dalam diri kita sih sebenarnya. Kayak seberapa penting, sebab itu menunjukkan seberapa pentingnya perlu punya prinsip. Jadi lu bisa tahu yang mana yang kayak benar dan salah. Gitu. Kalau prinsip lu salah ya mungkin apa yang lu pilih salah. Jadi sangat penting buat diri lu punya prinsip dalam diri lu sendiri. Lu tahu kayak oke, gue yang boleh ini, yang nggak boleh ini. Apa yang baik ini, yang nggak baik ini gitu. Rumah belajar gitu. Setuju sih gue. Cuma ya mungkin yang menjadi tantangannya sebenarnya kan kayak tapi kita nggak bisa hindarin juga ya gitu kayak dia karena dilematis juga buat gue. Apa jalan keluarnya coba? Kayak lu bayangin kita nggak mau ikutin standar sosial itu, tapi kita temui itu tiap hari. Kita temuin itu sedekat jempol kita dengan layar kita, ya kan? Gitu. Terus kita temui standar sosial itu di mana-mana, everywhere gitu. Dan kita nggak bisa hindari gitu. And then gimana dong? Kalau menurut gua ini cara yang sulit tapi yang menurut gua benar. Yang butuh motivasi batin yang kuat, apapun itu dan apa ya? Kesehatan jasmani dan rohani yang kuat gitu loh maksud gue. Kayak buat ngelakuin dua-duanya. Jadi ya udah kalau lu bener se-passion itu lu lakuin standar sosial dan lu lakuin sesuatu yang menurut lu benar dan lu buktiin itu benar. Gitu. Kayak orang tua lu harus jadi dokter tapi lu mau jadi programmer. Ya udah dua-duanya aja gitu. Gasin gitu loh. Dan lu buktiin lu benar gitu. Karena menurut gue standar sosial ada karena ketakutan orang lain gitu. Yang tadi gue bilang kayak mereka peduli sebenarnya, tapi kadang kepedulian itu bisa toksik atau bahkan bisa demotivasi. Pressure. Banyak orang yang hancur karena pressure juga gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita belajar pressure itu muncul ketika lu mau melakukan sesuatu atau lu excited atau bahkan ada tujuan, tapi pressure itu bisa menghancurkan ketika orang tidak bisa mengaplikasikan pressure itu dengan yang baik. Jadi demot dan apa ya bilangnya bikin lu tuh jadi kayak ngerasa jadi nggak mau berusaha, tau gak sih? Kalau lu makin ke pressure, makin ditekan sesuatu yang lu nggak suka kan hasilnya juga nggak baik. Sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak baik. Nggak bisa full potensial gitu ngeluarin karena lu nggak demen. Ya karena memang sih kalau gue pikir kenapa akhirnya orang neken lo kayak gitu, pertama kenapa main orang nggak kenal lu sebenarnya lu siapa. Ya kenal lu cuma diri lu sendiri, dan tahu potensi diri lu seberapa besar tuh diri lu sendiri. Lu gak bisa, ya walaupun susah sih, gue juga susah mengenal diri gue. Ya siapa kan diri gue. Ya manusia begitu. Menurut gue ya, tapi kalau caranya ya, maksudnya kayak untuk standar sosial ini meskipun kita ketemu tiap hari dan lain-lain, menurut gue bener banget, gue setuju yang Rival bilang juga, yang prinsip, soal prinsip itu. Dan gimana caranya lu bisa tahu prinsip lu? Menurut gua ketika lu udah berdamai dengan diri lu sendiri, lu udah mencoba untuk mengenal diri lu sendiri, kayak lu tahu gitu loh. Kayak sekarang kan istilahnya kayak maksudnya di umur-umur sekarang adalah masa-masa di mana lu mencari tahu kan diri lu siapa, identitas lu apa, lu tuh orang yang seperti apa, lu maunya apa, itu kan. Dan menurut gua gak ada orang yang bisa lewat kayak sukses misalnya di umur berapapun itu tanpa melewati masa-masa ini gitu. Dan menurut gua masa-masa krusial lah. 20-30 orang sering ngomong gitu kan. Dan menurut gua nggak apa-apa 20-30 ini lu coba aja kayak maksudnya misalnya ada standar sosial A, lu dipaksa untuk A, lu coba aja nggak apa-apa kayak yang lu bilang tadi kan. Lu mau coba B dan C, D dan semuanya menurut gua nggak apa-apa, lu
coba, lu jatuh, lu coba lagi, lu jatuh, as long as lu mau bangkit lagi, as long as lu mau mencoba lagi, explore lagi sampai lu akhirnya ada di satu titik, oke, ini jalan gue. Iya. Dan itu beda-beda ya umurnya, nggak harus di umur 20 sampai 30. Menurut gua ada orang yang umur 50 baru memulai bahkan, atau misalnya baru menemukan itu di umur 50 itu juga nggak salah gitu, beda-beda. Iya, betul. Itu ada satu penulis bilang juga kayak memang kalian sukses itu cuma lu butuh one hit right thing gitu. Kayak ya makanya lu perlu coba terus, karena cobain terus something new karena lu gak bisa akan temuin kesuksesan lu dengan one hit wonder gitu. Lu perlu kayak cobain terus. Ya cobain terus. Ini kalau lu pikir ada 100 gagal, jangan ada 100 gagal ya, karena lu cuma butuh sekali benar. Iya. Untuk bisa berhasil. Lu butuh sekali benar aja. Lu sekali benar itu udah. Kayak lampu. Udah, iya. Ada 1000 kali percobaan dan 1000 kali itu putus, tapi yang ke 1001 berhasil, ya gila. Gitu. Jadi lu cuma butuh sekali benar. So coba ya terus supaya sekali benar. Terus sisanya maintain. Ya gimana caranya? 100. 100.000. Oh, yang Thomas apa ini? Iya. Oh, itu cita nikah. Gue lupa sih, tapi seingat gue banyak banget. Gue lupa. Itu seru loh, karena itu dibuat-buat saya. Gue nggak tahu 100.000 ya, maaf. Tapi intinya gitu. Intinya yang bisa ditarik dari cerita itu adalah, maksudnya gini, kayak ketika lo berusaha dan hasilnya belum sesuai dengan entah standar sosial atau standar lo, atau standar sosial dan standar lo, menurut gue jangan pernah berhenti sih. Kayak capek pasti ada, tapi lu berhenti bukan karena lu capek, tapi lu berhenti ketika lu udah selesai. Ketika lu udah merasa oke, cukup. Dan ini cukupnya beda-beda tiap orang ya. Maksudnya cukupnya Ronald mungkin GTR misalnya, tapi mungkin cukupnya gue ya gaji gue 5 juta sebulan Innova, cukup gitu. Kan kita nggak tahu kan, Innova gitu misalnya punya, yang penting punya mobil ya, kita juga nggak tahu kan. Beda-beda, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, balik lagi. Dan menurut gue kalau lu berhenti, lu nggak akan tahu gitu loh. Ibarat kata kayak misalnya tadi 100 atau 1000 gue nggak tahu juga ya, gue lupa juga. Maksudnya gini, kalau lu berhenti di saat lu udah misalnya di 99 atau 999, satu lagi lu nggak tahu gitu loh. Kayak kalau lu terusin, ternyata gue udah menang nih, gue udah kelar nih di situ gitu. Dan soalnya itu satu pepatah yang gue selalu pegang sih. Kayak misalnya lu jangan berhenti ketika lu capek, tapi lu berhenti ketika lu udah kelar. Tujuan lu udah, dan lu harus ingat kenapa lu mau mulai itu gitu kan. Benar sih. Kayak apa ya? Gue nggak tahu siapa yang ngomong, tapi gue pernah dengar. Gue yakin banget. Kayak yang ada cowok, mungkin dari film ya, dia ngomong kayak ketika lu nggak menyerah, lu pasti musinya ada kesakitan yang lu harus lalui kan. Tapi kesakitan itu cuma berlangsung bisa 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun. Tapi ketika lu nyerah, itu kesakitan nggak bakal berhenti, bisa selamanya gitu. Dia ngomong kayak, kalau lu nyerah, yang lu rasain sakitnya itu selamanya. Dibandingkan lu berjuang gitu menurut gue. Setuju sih. Kata-kata kalian keren-keren. Ayo keluarkan. Gue mau oke aja lah, oke. Lu cuma bisa buah si malakama. Iya. Tapi ya. Never give up. Boleh lah. Kamu banyak penting ada. Satu better than nothing. Iya. Kamu apa yang penting udah Ya berusaha. coba terus kan tadi. Coba terus. Dia cuma Biar ada mengganti kata-kata gue aja. Disingkat aja lebih bagus. Tapi gini, sebenarnya menurut gue dari obrolan kita yang tadi kayaknya bisa kita recap sih. Kayak maksudnya gini, kayak dari awal gitu loh, kayak kenapa standar sosial ini ada dan kenapa harus diikutin, gak harus diikutin, dan dampak baiknya atau buruknya itu menurut gue akan berbeda-beda tergantung pandangan setiap orang. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak harus diikuti semuanya. Lu bisa filter mana yang menurut lu benar, tapi bukan berarti jangan sampai bikin lu kayak ngerasa gini, kayak dia kan salah, gue gak mau ikutin dia, gue gak mau dengerin dia, gue gak mau introspeksi diri, yang paling benar gue gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu loh. Kayak filter, tapi bukan berarti bedain filter dengan denial. Iya kan? Bedain filter dengan denial. Maksudnya kalau lu dalam hati kecil lu udah bilang gue salah sih, tapi gue gak mau ngakui gue salah. Menurut gue itu udah salah gitu dengan sendirinya gitu kan. Ya benar-benar. Setuju banget sih gue. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, at the end standar sosial nggak pasti kayak gitu, nggak gitu. Cuma juga at the end standar sosial, let the standard social work their work gitu. Karena menurut gua ada bagusnya ada mereka,
Tapi diri lu, pilihan lu. Jangan jadikan pilihan hidup lu itu pilihan orang lain. Karena yang tahu yang terbaik buat diri lu sendiri sebenarnya. Ya lu tanya saran boleh banget gitu. Lu saya tanya saran. Asal itu membuat Asal diri lebih baik. ya asal itu membuat diri lu baik. Nah, ngomong-ngomong soal saran, makanya gue bilang sih sebenarnya sangat penting buat lu. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam ya kenapa itu sangat penting. Untuk lu punya circle lu sendiri. Gitu, lu punya teman. Well, banyak orang kayak ngerasa gue bisa hidup sendiri gitu. Kayak I can fight it alone gitu. Single fighter. Tapi menurut gue temen itu baik banget, punya komunitas, punya temen gitu ya. Ada orang yang bisa diajak ngobrol ketika lu susah. Itu perlu banget. Karena menurut gue ya salah satu kekuatan lu itu, dan lu pilih circle harus benar. Nanti ya kita akan bahas lebih banyak ngomongin kenapa circle harus benar, circle yang benar maksudnya gimana dan lain-lain ya, itu masih banyak banget. Cuma maksud gue sangat penting buat lu punya teman ngobrol gitu. Yang tentunya lu tahu this kind of person itu nggak ngejudge lu, terima lu apa adanya. Karena ya capek tahu jadi orang lain gitu, capek tahu pretending gitu. Jadi so gue ngerasa sih kayak ya at the end biarkanlah standar sosial itu berjalan dengan caranya sendiri supaya lu bisa terpacu, jadikan itu suatu hal yang positif buat diri lu. Tapi kalau lu emang gak happy dengan standar sosial itu, jangan paksain diri lu ada di standar sosial itu. Itu kayak lu tahu pisau itu tajam dan akan melukai lu, terus lu taruh di badan lu sayat-sayat diri lu sendiri gitu. Itu kan terlalu gimana gitu rasanya. Jadi menurut gua kayak janganlah begitu. Karena percayalah, ketika orang-orang melihat lu gila, maksudnya ketika orang-orang melihat lu tidak normal, ada orang-orang yang akan melihat lu normal. Ketika ada orang yang nggak suka lu, akan ada orang yang suka lu, gitu. Ketika orang nggak cocok sama lu, ada orang yang akan cocok sama lu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir kayak, aduh circle ini nggak suka sama gue, karena gue ngelakuin apa yang gue suka. Ya nggak apa-apa. Selama yang lu suka itu baik dan orang ini nggak suka, ya not a problem menurut gue, karena akan ada circle lain yang akan ngerasa I'm supporting you, I think it's a good thing, gitu. Jadi nggak masalah sama sekali menurut gue ya. Tinggal proses pencarian juga kan. Cari teman kan nggak segampang itu, cari komunitas nggak segampang itu, gitu. Iya. Nah kalau lu pada mau ada komunitas bisa juga komen. Kalau lu pengen rasa ngobrol sama kita ada suatu hal yang menyenangkan gitu ya, ngobrol sama kita mungkin nggak bisa secara live, bisa secara virtual, tapi Kita usahain buat balas semuanya. iya. Kita Boleh bisa drop balas. nomor WhatsApp enggak? Ada. Tadi prospek lu. Nggak, jadi teman-teman bisa tulis di komen everything yang teman-teman punya pendapat teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis aja dalam kolom komen. Dan kita juga ada Instagram, kalau teman-teman mau cek. Teman-teman bisa cek di apa sih? Instagram. WNF The Label. WNF The Label. Nah teman-teman, gue sih pengen encourage teman-teman untuk ya don't be afraid to uncover your story. Jadi it's okay, karena menurut gue kayak apa ya, it's gonna help you, ya kan? Itu adalah sebuah tindakan yang lu bisa kontrol dan bisa menolong lu. Jadi do it. Mau sama kita boleh, sama orang lain gak apa. Kenapa gue kasih Instagram? Karena supaya teman-teman bisa DM, jadi gak usah dibaca semua orang. Nomor WhatsApp lah biar lebih private. Nah, supaya lebih private nanti dia biar akan memberikan WhatsApp-nya. Enggak lah. Kok saya dijual? Ya, tapi intinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa pengen lebih personal or something, teman-teman bisa langsung chat aja di DM aja di Instagram kita di WNF The Label. Teman-teman bisa langsung chat. Gue nggak tahu sih WNF. Nanti gue tulis aja di kolom ini. Nanti ada di bawah sini. Di sini. Ya, ting nanti keluar di sini. Tadinya di mana? Di sini, di situ, di situ. Ayo. Nah, ya kan? Tingnya di sini karena nanti begini. Tapi bentar nih. Yeah. Sebelum kita menutup ini ya, gue pengen masing-masing dari kita tuh kasih satu quotes of the day gitu loh, kayak maksudnya yang kayak asal. Oh, kayaknya udah gak enak. Gak, maksudnya gini, gak usah quotes yang bagus-bagus banget. Maksudnya gini kayak, lu ngomong pakai bahasa diri lu aja yang lu gampang dimengerti gitu. Tapi maksud gue gini, apa yang dari standar sosial ini, satu hal deh, satu kalimat deh yang lu bisa petik gitu lah, yang mungkin orang-orang di luar sana butuh gitu ya, kayak gitu sih. Mulai dari Yang ngusulin dong. enggak, kan gue yang ngusulin, jadi gue save the best for Nah, lama-lama kita debat soal siapa yang usulin duluan nih.
Udah gua duluan deh biar gampang. Oh, boleh. Biar gak ada yang kalian tahu-tahu yang lain kan nanti gue ketawa terus Enggak, gue udah gua tuh- mikir gara-gara terakhir kedapetan yang lain. Iya, gua kasihan sedih. nanti kalau gue udah sebutin nih yang kalian mau sebutin udah gue sebutin, kasihan biarin gue terakhir aja. Gitu. Nah, orang-orang sombong kayak gini sebenarnya nggak boleh karena ini membuat standar sosial. Sombong dan tidak itu tidak punya standarnya, jadi kamu tidak bisa menilai. Iya, boleh nggak? Sekalian ngomong tuh gue pasti lagi mikir nih. Silakan. Oke, kalau quotes dari gue, everything start from you. Iya. Masa Oke. gitu gue kayak Tadi bebek. never give up sih. Tadi never give up. Tapi berarti 2. Oh iya boleh. Quotes of the day bisa banyak nih berarti hari ini. Dia 2 gue 10 deh. Bener ya. Canda. Kalau gue apa ya? Nggak apa nggak harus dulu yang langsung pikir aja langsung ngomong. Iya. Oh iya. Gue kayak gini deh. Yang moto gue dah. Gue selalu ngerasa ini benar. Kayak apa ya? Orang yang kerja keras nggak tentu sukses. Tapi semua orang sukses pasti kerja keras. Iya itu. Itu yang gue paling Lu suka. kerja keras aja belum tentu sukses, gimana lu mager-mageran gak mau kerja gitu kan, gak mau berusaha. Itu moto gue sih. Itu F true. Gimana Gap? Lah kan Kan gue nanya. Langsung milih dia. oh enggak kan save the best for the last. Ya the bestnya gue mungkin. Biar kalian yang menilai. Ya udah kepikiran man. Udah kepikiran. Banyak tapi gak apa-apa. Coba apa? Gue belum. Lo ada lagi kan? Pilih aja dari mereka lama. Gue jujur, Nah, gue ini jujur. kalau dari gue pribadi sebenarnya ada banyak. Cuman kalau untuk ngomongin soal standar sosial ini ya, kayak balik lagi lah, kayak lu hidup buat diri lu sendiri, jangan hidup buat ekspektasi orang lain. Karena capek. Karena orang di dunia ini ada 7 miliar. Lu mau ngikutin ekspektasi orang-orang terdekat lu aja itu capek banget. Jadi ya udah hidupnya sesuai prinsip lu, sesuai apa yang lu ngerasa itu benar. Tapi dengan catatan tetap berusaha untuk jadi diri lu yang lebih baik. Ada orang yang bilang gini, lu mati tiap hari. Kenapa? Karena diri lu yang kemarin bukanlah diri lu yang hari ini. Jadi lu cuman bisa jadi pribadi lu yang lebih baik daripada yang kemarin. Karena di diri lu yang kemarin udah gak ada, udah bye-bye, lu gak bisa balik lagi ke diri lu yang kemarin. That's why dia bilang, lu mati tiap hari. Dan menurut gua itu benar. Lu do your best hari ini, dan besok lu akan lebih best lagi dibanding hari ini gitu. Kayak gitu sih. Ya menurut gue sih. Masih gue kepikiran. Ya menurut gue sih kayak ya you are perfectly imperfect and that's perfect human. So menurut gue lu akan menjadi human yang perfect ketika lu punya imperfect. So jangan maksudnya menurut gue jangan malu untuk mengakui bahwa lu punya kekurangan. Karena kalau lu udah nggak punya kekurangan artinya lu udah robot. Which nggak mungkin kan. So kalau lu masih mau jadi manusia nggak masalah. It's a normal thing. So you are perfectly imperfect and that's a perfect human in this world. So menurut gue, don't forget to finish your day and don't be afraid to uncover your story with us. Dadah.